Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang BMC atau Business Model Canvas. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Amin Rais, Anugrah Fajriona, Imra Atul Safitri, Rahmadila Aulia Putri, dan Yopi Tripamil. Pada mata kuliah ini, dosen pembimbing kami adalah Ibu Williameta SEI MM. Yang pertama, tentu saja kita penasaran, apa sih Canvas BMC itu? Bisnis model Canvas ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Di dalam BMC terdapat 9 elemen. Yang pertama adalah segmentasi pelanggan, kedua proporsi nilai, ketiga saluran, keempat aliran pendapatan, kelima sumber daya, keenam hubungan dengan pelanggan, ketujuh aktivitas kunci, kedelapan partner, dan yang kesembilan struktur biaya. Yang pertama, segmentasi pelanggan. Elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model Canvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kamu. Yang kedua, proporsi nilai. Elemen ini merupakan penjelasan dan rincian dari keunggulan produk dan apa saja sebenarnya poin-poin yang bisa mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi target pelanggannya. Yang ketiga, saluran. Karena penentuan channel adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Misalnya, kamu bisa memasarkan bisnis kamu lewat media sosial, brosur, website, dan lain-lain. Keempat, aliran pendapatan merupakan bagian yang paling vital, di mana perusahaan atau usaha memperoleh pendapatan dari pelanggan. Yang kelima, sumber daya. Sumber daya ini merupakan elemen dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan. Tujuannya untuk mewujudkan proporsi nilai mereka. Yang keenam, hubungan dengan pelanggan. Jadi kita sudah menentukan proporsi nilai dan segmentasi konsumen. Selanjutnya adalah memahami konsumen Anda dan mendekati mereka. Yang ketujuh, aktivitas kunci. Merupakan aktivitas bisnis yang bisa Anda jalankan sehari-hari agar dapat mencapai proporsi nilai. Yang kedelapan, partner. Dalam sebuah bisnis, membutuhkan partner kerja yang mendukung perusahaan Anda. Oke, kita lanjut ke elemen yang terakhir, yaitu elemen yang ke-9. Elemen yang ke-9 adalah struktur biaya. Merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda. Beberapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya, berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai, dan berapa harga pemasaran produknya. Selanjutnya, apa sih tujuan BMC? Tujuan dari BMC adalah yang pertama, memudahkan entrepreneur untuk menentukan alur bisnis yang ditekuni mulai dari segmen paling dasar. Yang kedua, meringkas perencanaan bisnis dalam bentuk yang lebih padat. Yang ketiga, sebuah proposal model baru untuk mendapatkan investasi bisnis. Dan yang terakhir, sebagai media justifikasi atas potensi bisnis yang hendak ditekuni. Selanjutnya, apa sih manfaat dari bisnis model Canvas ini? Berikut ini adalah 11 manfaat dari BMC. Yang pertama, diskusi bisnis lebih terstruktur. Yang kedua, lebih cepat. Ketiga, membangun portofolio ide. Keempat, memiliki intuisi. Kelima, nilai penempatan konsumen. Keenam, efektif bagi pemula. Ketujuh, menyusun strategi ke depan.
ke-8 cocok untuk online shop, ke-9 kebutuhan konsumen menjadi tepat, ke-10 lapangan pekerjaan yang luas, dan yang terakhir membawa perubahan baru. Selanjutnya, model atau bentuk BMC. Model bisnis merupakan metode populer yang dibutuhkan perusahaan dalam bisnisnya. Model bisnis menjelaskan kebutuhan konsumen yang akan dipenuhi oleh perusahaan, mengapa solusi perusahaan bekerja lebih baik dari kompetitor, dan seberapa besar jarak antara kemampuan konsumen untuk membayar dengan biaya yang harus dikeluarkan. Bisnis model kanvas atau BMC menjadi alat analisis model bisnis populer dengan penyajian data secara sederhana namun menyeluruh terhadap 9 komponen esensial pada bisnis. Selanjutnya, bagaimana cara untuk pengaplikasian bisnis kanvas BMC tersebut? Berikut ini kami tayangkan salah satu contoh dari cara penerapan BMC tersebut. Sekian dulu penjelasan dari kami terkait materi BMC. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.